Apa yang membuat akhirnya Niki dibawa ke sini, Mbak Niki? Mbak. Kondisi sampai hari ini, sampai jam segini, diputuskan kita harus Yuk, dirawat ada kamera yuk. untuk lebih lanjutnya. Besok dokter akan memberikan penjelasan lagi kepada saya sebagai perwakilan keluarganya dengan Pak Haji dan kepada aparat hukum yang menemani kita di sini. Penyebabnya apa sih, Mbak Fit? Akhirnya Niki dibawa ke sini. Ya masih masalah tulang belakang. Tapi sebelum OTW ke sini, sebelum OTW ke sini, apa yang dikeluhkan Niki? Kalau yang dikeluhkan masih sama seperti di dalam persidangan, dia mengutarakan bahwa tulang punggung, pinggang sampai ke lehernya sakit. Itu membuat dia nggak bisa jalan atau apa gitu? Kalau jalan sementara amit-amit ya, jangan sampai nggak bisa jalan, masih bisa. Tetapi menurut keterangan dokter, kalau sampai tidak diobati dengan baik, kemungkinan bisa menimbulkan dia tidak bisa jalan. Oh, gitu. Tapi pada akhirnya Pak Niki bisa keluar dari rutan untuk pengobatan sendiri. Kan sebelumnya itu kan sempat ada masalahnya yang kita tahu kemarin itu untuk perizinan. Mungkin seperti apa ada penjelasannya? Pak Haji mungkin bisa jelasin. Ya Bang. Oh, Mbak. Ya, jadi untuk menindaklanjuti hasil rujukan dari rumah sakit sebelumnya, itu tentunya harus ada penetapan terlebih dahulu dari pengadilan, dari majelis hakim, dan penetapan itu sudah dilakukan per tanggal 22 Desember, jadi hari ini, untuk dilakukan observasi lanjutan oleh rumah sakit Bintaro ini, tentunya mengacu kepada hasil penetapan daripada majelis hakim. Itu. Tadi datang ke rumah sakit jam berapa? 14 kalau tidak salah pukul 2 siang tadi. Tindakannya langsung dilakukan sama rumah sakit seperti apa, Mbak Fit? Mas Haji? Observasi lanjutan, artinya kan rumah sakit saat ini menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh rumah sakit RSUD Derajat di Serang, Banten. Ya tentunya mereka mengacu kepada hasil pemeriksaan tersebut, di mana Niki saat ini memang sedang mengalami sakit namanya kista tulang, tetapi bukan kista tumor ya, kista tulang yang dimana di dalamnya terjadi pengeroposan ataupun pengapuran yang mengakibatkan pengeroposan. Saya ulangi, terjadi pengapuran yang mengakibatkan terjadinya pengeroposan di tulang sendi leher, yang posisinya adalah dari sendi kelima dan keenam, dan yang paling parah itu adalah sendi yang kelima, gitu. Kalau tidak salah yang kelima, di mana sudah terjadi bolong di tulang sendi Niki. Nah, itulah yang menyebabkan Niki selama ini mengeluh sakit kepala, sakit leher, sakit tulang, ternyata terjadi pengeroposan. Nah, pengapuran itu yang makin lama itu akan makin membesar. Dan maka dokter kemarin mengatakan, apabila ini tidak dilakukan penanganan yang serius, cepat dan tepat, maka kemungkinan Niki akan mengalami kelumpuhan. Itu kata dokter kemarin. Maka muncullah dari dokter ortopedi yang pertama dari Serang, Banten, itu merujuk kepada rumah sakit di Bintaro ini di Jakarta, yang dimana konon katanya alat di sini lebih lengkap dan lebih canggih. Tentunya itu bisa menunjang segala bentuk kondisi Niki untuk lebih mendalami penyakit yang dialami oleh Niki itu sendiri. Dan hasilnya insya Allah akan disampaikan besok ya, besok oleh dokter hasilnya nanti seperti apa. Akan tetapi malam hari ini Niki perlu ada rawat inap terlebih dahulu sambil menunggu hasil daripada MRI, hasil daripada pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh dokter ortopedi di rumah sakit. Tapi terlihat tadi ada pihak pengawalan dari kejaksaan. Oke. Itu kan aturan SOP, di mana penetapan majelis hakim menetapkan untuk dilakukan pengawalan oleh jaksa penuntut umum dan aparat penegak hukum lainnya, itu keamanannya dari kepolisian, pengawalan dari jaksa penuntut umum. Itu adalah SOP, standar operationnya seperti itu aturannya. Apakah mereka akan juga menginap? Nah, kurang tahu ya, pastilah mereka mungkin akan nginep di hotel atau di mana, kan nggak tahu juga kita. Monggo saja ditanya sana toh. Gitu. Yang pasti mereka punya kewajiban untuk menjaga. Itu kewajibannya mereka menjaga, bukan untuk main ya di sini gitu.
karena untuk menjaga orang yang sakit gitu. Jangan sampai terjadi apa-apa sama Niki, karena bagaimanapun Niki saat ini masih dalam perlindungan hukum. Tapi sejauh ini kemarin pasca sidang kemarin kan Pak Hakim sudah menegaskan ke jaksa ya untuk memberikan akses untuk pengobatan gitu. Dan tadi sempat ada hambatan lagi nggak sih? Oh nggak ada, justru kan saya ini adalah sebuah bukti ya bahwa hakim telah menunjukkan sikap, menunjukkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini konkret gitu. Artinya kemarin beliau menyampaikan bahwa harus memberikan hak-hak terdakwa, di mana hari ini Niki mendapatkan haknya beliau sebagai terdakwa, dan majelis hakim telah memberikan hak tersebut kepada terdakwa. Ini luar biasa, kita apresiasi lah dari keluarga, dari semua masyarakat pasti akan memberikan apresiasi yang sama kepada majelis hakim. Mungkin ada sedikit ya persepsi-persepsi yang berbeda mungkin kan dari jaksa, sekarang mungkin salah persepsi saja. Ya wajar lah, itu biasa. Tapi pada prinsipnya adalah kita menghormati apapun hasil dan keputusannya. Kan bagaimanapun begini, hak Niki untuk hidup mendapatkan kesehatan itu kan sudah diatur dalam undang-undang. Ya, coba baca Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H ayat 1. Ya, setiap warga negara itu memiliki hak yang sama untuk hidupnya sehat, dan pemerintah harus memfasilitasi tempat untuk mereka hidupnya sehat. Itu undang-undang yang mengatur. Jadi kalau misalkan Niki sekarang atas hasil observasi dari dokter, misalkan Niki memang harus dibantarkan, harus dirawat, jaksa menolak, majelis hakim menolak, ini sudah jelas-jelas mereka melanggar undang-undang. Ya, mereka harus menjadi yang namanya role model dalam penegakan undang-undang. Jangan sampai mereka adalah sebagai penegak undang-undang justru melanggar undang-undang itu sendiri. Kalau memang sakit dia harus diselesaikan, harus diobati. Kalau dia sudah seger, kalau dia sudah sehat, sudah diobati, maka dia akan kembali pulih dan akan siap menghadapi lawan. Gitu. Doain aja tanggal 29 Niki akan siap menghadapi orang yang selama ini ngumpet terus itu. Hari ini ya kalau anak-anak Niki kan udah kuat ya, udah terlatih. Hari ini ya memang benar hari ibu, tapi kan banyak komunikasi yang bisa dilakukan sama kita. Mereka juga kan bisa lihat kita di rutan sana, nggak ada masalah. Pokoknya teman-teman doain aja kita berobat hari ini. Sekali lagi saya tegaskan dalam rangka mempersiapkan raganya agar dia sehat untuk bertatap muka dengan saudara DM tanggal 29 nanti. Mudah-mudahan saudara DM juga sembuh dari sakit DBD-nya. Amin. Dan tidak ada sakit lain. Mudah-mudahan juga dia melakukan sikap yang sama, menjaga kesehatannya selayaknya orang yang sedang berperkara dan marah dengan orang yang konon katanya merugikan dirinya. Pastilah ingin bertemu dengan saudara kita. Amin. Anak-anak sendiri boleh Nemenin Di sini anak? nggak boleh, saya aja kan nggak boleh masuk Nggak boleh. ke kamar kan, karena harus PCR, harus macam-macam. Biasanya cuma mendampingi pada saat Paslipnya aja tadi. harus ke MRI, administrasi dan lain-lain, karena kan kita harus menanggung sendiri biaya rumah sakit dan lain-lain. Jadi siapa aja udah mencoba datang ke sini? Banyak yang ingin menjenguk kita, tapi memang bukannya saya yang melarang. Mohon maaf banget nih buat teman-teman kita yang WA saya tadi. Ada lagi bukannya melarang, karena memang aturannya di rumah sakit kalau mau ketemu di kita, mau masuk ke kamarnya itu harus PCR. PCR itu kan hasilnya berapa jam tuh, 8 jam kan. Tadi aja di kita lama masuk ke ruangan karena harus membahas PCR. Ya saya. Sip. Semuanya. Yes, thank you. Doanya buat kita, khususnya doa dari aku sama Bang Haji nih, kita semua akan baik-baik aja. Kita berdua tahu kamu wanita yang sangat kuat, wanita yang sangat tangguh. Gak usah diragukan lagi, kekuatan kamu terbukti bahwa dalam beberapa kali persidangan juga kamu tidak bisa bertemu dengan lawan kamu. Ya kami udah tahu sendirilah setangguh apa kamu di kita. Ya, doa yang terbaik buat Niki. Saya yang pertama, yang paling terpenting adalah saya pengen kembali dia sehat, dan dia segera untuk bisa menghibur rakyat Indonesia lagi, bisa berkumpul bersama keluarga sanak famili handai sholat. Itu yang pokoknya doa yang terbaik buat Niki. Dan pertahankan nyali lo,
ya pertahankan nyalinya ya kan, dan komitmen lo terhadap bangsa dan negara ini. Tetap harus cinta NKRI.